rejected because I do not believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit. We are made of matter and nothing more. You're just another tiny, momentary speck within an indifferent universe. Kita akan bahas tentang ungkapan putus asa Dr. Strange ketika dia pertama kali bertemu dengan The Unseen One atau Sang Leluhur. Di bagian ini, seperti di film yang mungkin teman-teman sudah menonton semua, kita akan diperlihatkan dengan kegagalan dan kematian atau keputusasaan yang merupakan sebuah pukulan berat untuk Dr. Strange. Maka ketika dia diajarkan tentang penyembuhan lewat ruh atau energi dan sebagainya, ungkapan yang keluar dari mulutnya adalah seperti kata-kata yang dijadikan judul pertama di buku ini. Stephen berbicara tentang pengobatan barat, tetapi mungkin lebih akurat mengacu pada pengobatan modern karena jenis praktek kedokterannya. Stephen terlibat dalam serangkaian ide dan aspirasi mengenai tempat manusia di alam ini yang baru muncul pada abad ke-17 seiring dengan revolusi ilmiah, Renaissance ya, atau abad pencerahan di Eropa. Di antara lampu penuntun intelektual revolusi ini adalah dua filsuf besar, Francis Bacon dan René Descartes. Dalam buku Titik Balik Perubahan atau The Turning Point, Fritjof Capra, justru di sana dijelaskan bahwa René Descartes dan Francis Bacon ini adalah tokoh yang benar-benar mereduksi kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh manusia. Fritjof Capra dengan bersumber dari filsuf lain yang lebih setuju bahwa dunia ini adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Beliau menyebut itu sebagai kaum reduksionis, orang-orang yang memecah dunia ini menjadi satu hal kecil dan sepele. Mungkin itulah yang menjadikan Francis Bacon yang pada akhirnya dilanjutkan oleh René Descartes itu melanjutkan proyek untuk menjadikan manusia sempurna, tanda kutip. Proyek ini disebut proyek Baconian. Proyek ini yang kemudian membentuk peradaban barat dan kemudian memasuki tentu saja munculnya peradaban modernitas global terbimbing dengan keharusan untuk mengurangi penderitaan manusia, untuk menundukkan dan mengatasi kebutuhan dan kesengsaraan umat manusia. Mungkin ini mengapa terjadinya penjajahan di seluruh muka bumi ya, di abad pertengahan dan memasuki abad 20. Bacon sendiri berkata dalam bukunya, proyek itu diimpikan tidak hanya untuk penemuan nyaris tak terhitung peralatan yang memungkinkan kita menikmati hasil bumi dan segala kebaikan yang ada di dalamnya tanpa masalah, tetapi juga terutama untuk menjaga kesehatan yang merupakan kebaikan utama dan landasan bagi semua kebaikan lainnya di dalam hidup ini. Justru kalau misalnya teman-teman baca tentang Jeremy Bentham ya, atau John Stuart Mill, mereka adalah dua tokoh stoik yang mengatakan bahwa kesehatan termasuk jabatan, harta, dan hal-hal lainnya di dunia ini, mereka tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Mereka itu bersifat netral. Maksudnya gimana? Kesehatan, harta, jabatan, kedudukan, dan sebagainya itu bisa digunakan untuk kejahatan dan juga bisa digunakan untuk kebaikan. Seperti halnya sihir yang dipelajari oleh Dr. Strange. Dia menggunakan itu untuk kebaikan tentu saja setelah tobat dia dari cara berpikir barat yang reduksionis. Tapi berbeda dengan Caecilius atau seniornya yang menggunakan sihir untuk kejahatan, atau setidaknya dia terjebak dengan ilusi dan menjadikan sihir yang dia pelajari untuk kejahatan atau melawan gurunya sendiri. Nah, dalam buku ini
Antitesa dari pemikiran Bacon dan Descartes itu adalah Friedrich Nietzsche. Di sini juga dijelaskan tentang pemikiran Nietzsche. Kita tidak perlu pergi ke timur lebih dulu untuk menemukan kritik terhadap aspirasi barat modern. Filsuf Friedrich Nietzsche percaya bahwa tujuan proyek Baconian untuk mengatasi kebutuhan dan kesengsaraan umat manusia, ambisi ganda untuk menghilangkan penderitaan dan menunda kematian, hanya mencari objek yang tidak mungkin, meskipun itu diinginkan kita semua ya, sehat, berumur panjang, bahagia, dan sebagainya. Kita menginginkan itu, tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Nietzsche memiliki kata-kata kasar untuk mereka yang ingin menghapuskan penderitaan, karena dia percaya bahwa hanya dengan melewati kesulitan dan menanggung kebutuhan hidup yang brutal, manusia dapat membuat sesuatu yang berharga dari diri mereka sendiri. Ini seperti dialog antara tubuh astral The Ancient One atau Sang Leluhur dan Dr. Strange ketika menjelang kematian gurunya itu. We don't get to choose our time. Death is what gives life meaning. To know your days are numbered. Your time is short. Nietzsche sendiri sangat akrab dengan penderitaan. Dia menderita kesehatan buruk kronis, masalah pencernaan, penglihatan yang buruk, dan sakit kepala migrain yang melumpuhkan, yang semuanya membuat hidup dia dalam banyak hal menjadi siksaan terus-menerus. Kelemahan fisik ini memaksanya untuk pensiun dini dari profesi awalnya sebagai profesor studi klasik di Universitas Basel di Swiss, yang memberinya kesamaan dengan Stephen Strange, yang karir cemerlangnya di bidang kedokteran juga terputus oleh ketidakmampuan fisik akibat kecelakaan. It's okay. It's gonna be okay. What did they do? Itu bedanya antara Nietzsche dengan Strange ya. Nietzsche itu sakit-sakitan, Strange kecelakaan. Tapi ada hal sama. Mereka berdua menyadari satu hal, bahwa penderitaan hidup itu bukan suatu kegagalan hidup, tapi merupakan seperti apa yang dikatakan Strange di scene terakhir nanti yang akan dijelaskan juga dalam bagian satu ini. Apa yang dikatakan Nietzsche dalam menerima nasib atau takdir buruk. Saya ingin belajar lebih banyak lagi untuk melihat apa yang diperlukan dalam segala hal sebagai keindahan di dalamnya. Maka aku akan menjadi salah satu orang yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Amor fati atau cinta takdir. Biarlah itu menjadi cintaku mulai sekarang. Saya tidak ingin berperang melawan apa yang jelek. Saya tidak ingin menuduh. Saya bahkan tidak ingin menuduh para penuduh. Biarkan memalingkan muka menjadi satu-satunya penolakan saya. Dan secara keseluruhan, suatu hari nanti saya hanya ingin menjadi orang yang selalu berkata, ya. Bagi Nietzsche, tantangannya bukanlah untuk membangun kembali dunia sesuai keinginan kita, melainkan belajar untuk mencintai dunia apa adanya, termasuk menerima kapasitas kita untuk menderita dan fakta kematian kita yang tidak dapat diubah. Ini mirip-mirip dengan pemikiran stoikisme ya, mencintai penderitaan. Atau misalnya kalau teman-teman pernah baca tentang hadis menerima takdir, tentang amor fati, cinta takdir, hadisnya seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri. Ada kesamaan ya antara amor fati yang dikatakan oleh Nietzsche dan hadis Nabi ini. Kenapa? Karena sebenarnya adalah fitrah, adalah sifat mendasar manusia yang harus dimiliki kita semua. Menerima takdir, tidak melawannya, tidak membencinya, tapi kita bertahan. Bagaimana caranya hidup dengan penderitaan itu?
Seperti kata pepatah, badai pasti berlalu, tapi nanti akan datang lagi. Pada akhirnya, ketika kita terus-menerus hidup di dalam badai, maka badai adalah bagian dari diri kita, dan kita tidak lagi merasa terbebani, sekalipun hidup di dalam badai. Berbeda dengan orang lain yang membenci atau bahkan melawan itu. Nietzsche juga mengkritik orang-orang yang terlalu mempercayai dunia setelah kematian. Dia menyebut itu sebagai Hinterwelter, dunia hantu, dunia di balik dunia, yang sebenarnya itu hanyalah penderitaan dan ketidakmampuan diri manusia yang menciptakan dunia di balik dunia. Ya, ini sangat kontroversi ya, apalagi doktrin para agamawan, kita harus yakin dengan akhirat, dengan dunia setelah mati. Yang saya pahami sih, Nietzsche tentu saja mungkin dia tidak mendalami atau meriset studi literatur Islam ya, mungkin ya, bahwa kepercayaan pada dunia akhir itu bukan alasan untuk lemah atau putus asa menghadapi dunia yang penuh kegagalan atau bahkan penderitaan. Di bagian satu ini itu menjelaskan tentang scene terakhir di film Doctor Strange yang pertama, yaitu ketika dia melawan Dormammu. Strange berani mengorbankan dirinya sendiri dan melemparkan dirinya pada causal loops, pada waktu yang terus-menerus berputar dan melakukan rutinitas seperti itu. Seperti kutukan yang diberikan dewa pada Sisyphus. Kalau teman-teman pernah membaca tentang dongeng Sisyphus ya, dari Albert Camus atau Sartre ya, saya lupa lagi. Ada seorang anak dewa yang dihukum menanjakkan batu ke atas gunung. Dan kemudian setelah batu itu sampai ke atas gunung, dia menjatuhkannya. Seperti itu terus-menerus. Ini dongeng Sisyphus. Dan itu digambarkan dalam film scene terakhir ketika Dr. Strange melawan Dormammu yang disebut dengan causal loops. Apa yang dikatakan Dr. Strange tentang penderitaan yang diancamkan oleh Dormammu? Kamu akan hidup menderita terus-menerus. Dan bagi saya, ini adalah ungkapan yang paling heroik. Yes, but everyone on Earth will live. Pain's an old friend. Dormammu! I've come to bargain. Dormammu! 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 You will never win. No, but I can lose. Again. And again. And again. And again forever. That makes you my prisoner. Set me free! No, I've come to bargain. What do you want? Take your zealots from the earth. End your assault on my world. Never come back. Do it, and I'll break the loop. Penderitaan adalah teman lama. Dan seperti yang saya katakan tadi, ibarat badai. Badai itu menjadi bagian terpenting dalam hidup kita.